Halo semua, welcome back to my channel. Oke, kali ini gue bakalan bahas sesuatu yang agak lain, tapi masih di game yang sama, yaitu Viking Rise. Itu ya. Buat kalian yang baru main game ini, ya gue yakin, atau yang sudah lama main juga mungkin ada yang pernah melewatkan tentang tips ini, atau mungkin pernah, ya intinya pernah tersadarkan gitu ya. Ini adalah tips tentang kayak life hack atau cheat dalam hal menjalani kehidupan di Viking Rise ini sendiri, atau dari kalau kita sebut ya di game ini sendiri gitu. Jadi karena game ini seperti halnya kehidupan kita, banyak sekali hal-hal yang memang oleh development dibikin agak mirip dengan kenyataan, yang kita butuh proses ini, proses itu, ada pekerja, ada ini yang agak berbeda dari game-game yang serupa. Maka gue hadir untuk menjelaskan ke kalian beberapa life hack yang ada di game Viking Rise, kayak gitu ya. Ya mungkin gue nggak ngurutin banyak, tapi ya sebagian aja yang pasti aja. Oke, yang pertama, life hack pertama itu adalah yang ada di definition shack ini. Jadi setiap kalian menaikkan definition shack, itu semua hal yang buff yang berlaku definition shack juga itu naik. Contoh ya, misal kayak buff pembangunan ini, dulu awal-awal itu pasti dimulai dengan 1%, naik lagi 2%, dan nanti di bangunan ini level 20 seperti sekarang itu naiknya sekitar 4%. Dan life hacknya ada di mana? Life hacknya itu ada di speed up umum ini. Jadi mau dia buff manapun akan selalu muncul istilah 2 kali lipat, 3 kali lipat, dan maksimal itu 10 kali lipat. Contoh kayak gini, ini masih biasa ya, tampilan 0 kali lipat. Tapi kalau misalkan kita mencoba untuk beberapa buff yang lain, itu juga ada berapa kali lipatnya. Jadi kalau untuk yang di atas ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, ini dikali lipat sesuai jumlahnya. Tapi kalau misalkan yang bawah ini 1, 2, 3 atau sisanya ini, itu ketika dikali lipat dia akan mengembalikan jumlah biaya ininya gitu ya. Jadi kalau yang ini kalau dikali lipat dan kita mendapatkan kalinya, itu dia bakalan istilahnya mengembalikan sejumlah koinnya. Tapi kalau misalkan ini dia bakalan terus bertambah. Jadi hal yang penting dari definition shack itu, ketika kalian punya banyak koinnya, anggaplah ini koinnya, kalian jika tidak menggunakan buff semua yang bawah ini, selalu klik yang ini. Siapa tahu kalian dapat yang 10 kali lipat atau 5 kali lipat. Karena kenapa? Buff yang itu bisa ditumpuk. Jadi kayak gini nih. Kalian lihat di sini ada speed up umum yang asli kayak gini. Ini universal speed up-nya. Tapi ini yang hasil dari definition shack, dan itu masih bisa ditumpuk terus sampai jumlah yang kalian mau gitu. Ini ya jumlahnya ditumpuk. Dan ketika kalian gunakan ini, selama kalian belum menggunakan pakai yang ini bakalan terus tertumpuk dari hasil dari definition shack gitu. Jadi enak buat kalian sambil uji keberuntungan ya, sambil menumpuk sumber daya berupa speed up yang semakin besar kayak gitu ya. Jadi kayak gini itu sambil buang-buang ininya nih, karena kita nggak pakai, karena maksimal juga 7.500 gitu ya. Daripada percuma ya mendingan klik kayak gini aja.
Kalau misalkan nanti dapat yang berupa berapa kali kan lumayan gitu ya. Ya gue agak apes, jadi dari tadi nggak dapat yang berapa kali. Cuman nanti ada kalanya dia bakalan 2 kali lipat, 3, 5, dan maksimal itu di 10. Dan jumlahnya di sini speed up-nya juga tetap sama ya, universalnya juga tetap ada, dan ini akan terus bertambah. Itu life hack yang pertama di definition shark. Life hack yang kedua itu ada di pelatihan. Jadi biar kita lebih gampang, kita cek ya. Ini untuk sambil mengkonfirmasi yang life hack yang pertama. Nih kita klik di sini. Nah, di sini di life hack yang pertama itu yang terpakai itu hanya di bagian detiknya ya. Detiknya ini. Nah, ini pakai yang hasil life hack yang pertama. Tapi sisanya itu pakai speed up pada umumnya gitu ya. Sip. Itu. Jadi cuman yang dipakai bagian detiknya aja, sisanya masih utuh komplit. Dan di life hack yang kedua itu adalah di trik latih cepat. Jadi kalau misalkan dia tidak menggunakan latih cepat, kita prosesnya agak lama. Jadi prosesnya itu kalau tidak latih cepat, contoh ya segini, ini contohnya 15 menit tanpa latih cepat, jadi prosesnya kayak ini. Kita masih ada proses panjang untuk kayak klik kayak gini ya. Nah, tapi kalau misalkan kalian latih cepat, klik latih cepatnya kayak gini, set. Terus jumlahnya tadi samakan sajalah di angka oke, sekarang kita bikin di angka 30 menit ya, kayak gini. Kalau diklik latih cepat, dia bakalan jadi seperti ini. Yes, kita klik, kita nggak usah menggunakan proses-proses yang tadi, itu langsung jadi. Dan selalu perhatikan tadi kalian sudah menyimpan beberapa definition shark. Jadi biar detiknya ini tidak mempengaruhi ke speed up yang berupa 1 menit. Kadang kalau misalkan lebih 12 detik ini, kalau misalkan kalian nggak ada investasi di life hack yang pertama ya definition shark, itu bakalan berubah menjadi 1 menit versi speed up-nya kayak gitu. Jadi kan lumayan lah menghemat beberapa detik ditaruh kepada definition shark-nya. Itu juga kelebihannya. Jadi kalau misalkan kalian menggunakan definition shark kayak gini, itu banyak kelebihan yang bisa kalian manfaatkan. Makanya jangan lupa untuk selalu mengklik yang bagian ini. Mungkin gua sekarang agak anyep ya karena nggak dapat yang berapa kali lipatnya itu saja. Tapi nyatanya pasti dapat. Pasti. Kalian bisa perhatikan saja. Kayak gitu. Ini yang life hack kedua, yaitu soal latih cepat. Oke, seperti itu. Terus lanjut lagi, kita ke life hack selanjutnya yang ketiga, itu di bagian eksplorasi. Di bagian eksplorasi kalian bisa klik ya, eksplorasi. Jadi eksplorasi ini sendiri kayak gini. Lebih lengkapnya sih sebenarnya kalian bisa cek di video gua yang bagian season worker ya. Tapi kalau di sini gua langsung ke intinya aja. Apa sih yang ada di life hack di bagian yang namanya eksplorasi dan sebagainya gitu ya. Jadi di sini eksplorasi kayak gini aja kita bisa milih, hasilnya pun berbeda. Misalkan titiknya di sini, dia hasilnya segini. Misalkan titiknya diubah, hadiahnya pun berubah kayak gitu. Jadi pilih aja hadiah yang paling tinggi gitu.
Soal resiko ya, resiko itu tinggal kalian minimalisir dari rekomendasi peringkat yang ini aja. Dan life hack sesungguhnya dari eksplorasi itu ada di sini. Nah, ini kan muncul nih ikon komisi kayak gini ya. Jadi ketika muncul ikon komisi kayak gini, kalian klik kirim. Oke. Ini juga kirim. Jadi sambil kita menyediakan stok barang. Jadi kayak gini, kalau nemu yang kayak gini, ini tuh bahan-bahan yang ada di dalam wilayah, maka kamu klik ininya aja, terus ituin cari, balik lagi, langsung dikirim, selesaikan kayak gini. Terus ya kirim lagi, karena intinya di bagian komisi ini kita rajin-rajin untuk yang namanya menyetok kayak gini ya, di stok aja, karena emang lihat poinnya juga lumayan tinggi. Jadi kita kedepannya itu nggak usah nunggu lagi, tahu-tahu udah naik level komisinya sudah naik, XP nya naik. Nah kalau nemu yang kayak gini lagi ya sama, kita sambil istilahnya menyetok sumber dayanya kayak gitu ya. Jadi biar kita kedepannya itu nggak usah lagi nunggu-nunggu gitu. Walaupun ini udah berlebih ya selalu kayak gitu. Terus tadi kita sudah nyampe level 9 ya. Ini level 9 itu di sini itu level maksimalnya. Jadi kalian bisa mengatur bagian sini nih, ada komisi ini bisa dimunculkan atau tidak, tinggal klik atau enggak. Jadi nanti kedepannya komisi 2 ini yang levelnya minta bahan yang normal itu nggak bakalan muncul lagi kalau kalian klik bagian ini gitu ya. Dan itu berlaku untuk semua komisi yang sudah sampai level 9 atau level maksimalnya. Dan biasakan selalu sistemnya kayak gini. Jadi kita menyetok barang, utamanya barang yang ada di dalam wilayah ya, kayak tadi. Sehingga kita kedepannya itu lebih simple. Dan namanya menyetok barang, di sini tuh pentingnya kalian untuk berinvestasi tentang season worker sesuai yang dibutuhkan. Kalian kan di sini suka ada yang ngasih tutorial di klan merge kayak gini, kalian harus beli yang Shard Gregory. Shard Gregory itu kalau misalkan kalian bukan di awal game, tapi kalau sudah di pertengahan game kalian oke lah fokus untuk beli Shard Gregory. Tapi kalau kalian baru main game dari nol gitu, pertama-tama bukan nyari season Shard Gregory, tapi lengkapkan semua season workernya. Kalian butuhkan apa untuk di season workernya, dan juga season worker apa saja yang dibutuhkan di eksplorasi ini. Karena dari hasil, semakin kalian cepat menyelesaikan misi komisi, levelnya naik, kalian mengumpulkan koin-koin seperti ini tuh menjadi lebih mudah kayak gitu ya. Intinya selalu menyetok barang ya, lumayan menyetok barang kayak gini tuh. Jadi kalian bisa mengumpulkan koin dalam jumlah besar dengan cukup mengklik lagi dan mengklik lagi sampai batasnya kayak gini ya. Dan boom, kalian nggak usah takut kekurangan koin klan lagi. Dan gua jamin setiap minggunya kalian pasti dapat minimal koin 40.000, itu udah dijamin, dan itu udah pasti untuk beli Shard Gregory sebanyak 10 piece. Atau nemu lagi Shard Gregory di bawah, karena kan ini akan tiap hari bisa di reset, kecuali yang 4 di atas ini 1 2 3 4 lagi 3 1 2 3. Jadi selain ini dan ini semuanya bisa di reset, diperbarui di sini ya, sebanyak 2 kali gratis, sisanya berbayar kayak gitu. Dan kalian nggak usah takut lagi soal koin, karena kalian sudah berinvestasi dengan cara apa ya, life hack yang ini gitu ya.
Ini life hacknya, dan kita lanjut lagi ke life hack selanjutnya. Life hack selanjutnya itu adalah di penggunaan Ruby. Kalau misalkan yang pertama kalian masih main game ini, maka penggunaan Ruby atau saat-saat kapan Ruby itu digunakan, game ini, itu jangan langsung digunakan ketika itu aja. Tapi kalau misalkan kalian di bawah prosperity 7 ke bawah, oke ya, nggak usah nunggu event, kalian langsung gunakan saja untuk menaikkan. Tapi kalau sudah di level 7, VIP-nya level 7 atau prosperity-nya level 7 ke atas, kalian Ruby itu gunakan, kalian kumpulkan yang banyak dan gunakan ketika ada event trap mobilization ini gitu. Jadi ketika kalian ada quest-quest yang ngisi tipe hot kayak gini nih, yang menggunakan pakaikan gems, itu kalian gunakan gems yang kalian sudah tabung tadi. Jadi kalian kelebihannya sudah mendapatkan poin untuk trap mobilization ini biar cepat sampai ke 5.250 poin. Terus kalian juga dapat hadiah karena sudah mulai dekat dengan target prosperity kalian, atau kalian bisa untuk sambil menggunakan event tadi trap revelation itu untuk menaikkan atau mencari bahan-bahan seperti ini. Jadi kita untuk beli bahannya ini kita pakai beli pakai Ruby-nya, terus kita beli aja bahannya sesuai yang dibutuhkan dan sesuai dengan target berapa gems yang kita perlu habiskan untuk dapatkan poin ini juga. Jadi istilahnya sekali mendayung 2 pulau atau 3 pulau terlampaui. Itu dia. Life hack yang selanjutnya adalah penggunaan Ruby yang tepat pada waktunya, kayak gitu. Jangan gunakan Ruby ketika kalian tidak punya hal nilai plus lainnya. Jadi toh untuk naik dari priority dari 7 ke 8, 8 ke 9, 9 ke 10 itu udah mulai tebal, dan nggak mungkin kita hanya mengandalkan dari yang namanya koin VIP kayak gini, poin-poin kayak gini. Tetap kita butuh yang namanya Ruby untuk menutupi kekurangannya, kayak gitu ya. Makanya untuk contoh yang sekarang gua itu yang prosperity dari 8 ke 9 ini murni penggunaan gems sebesar hampir 80.000 itu gua gunain ketika event retribution ini. Jadi sambil lalu gua ngumpulin poin kayak tadi untuk trap tribulation, sambil lalu emang gua pengen gunain tuh Ruby untuk menaikkan prosperity gua atau untuk mencari kekurangan material untuk menaikkan bangunan. Itu lanjut lagi ke life hack selanjutnya. Life hack selanjutnya itu, nah kalian kan pasti selalu terbengkalai dengan yang namanya energi. Nah, setiap kalian punya misi di standing post yang berupa monster kayak gini nih atau apapun ya. Kalau menginstalkan monster kayak gini, jangan pernah diserang sendirian, tapi seranglah selalu dengan cara bikin jumlah terbanyak dari yang bisa kalian kirim. Kalau bisa dikirim 4, ya kalian kirim 4, jangan cuma 1 ya, untuk memaksimalkan hadiah yang bisa didapatkan kayak gitu. Karena kenapa? Setiap monster yang ada di dalam teritori kita itu nggak menghabiskan energi sama sekali. Jadi sangat sayang jika monster seperti ini kita bunuh sendirian, karena pada nyatanya kita bisa mendapatkan hadiah lebih banyak. Contoh ya, ini ya, kita klik, langsung kita klik, kita bunuh saja. Nah, otomatis kalian bisa lihat di sini sambil lihat. Nah, jadi seandainya kalian cuman pakai 1, kalian nggak bakalan dapat hadiah yang versi kayak gini, yang nyelip-nyelip gini. Sisanya pasti dapatnya cuman 1 dan cuman dapat gini doang. Dan enaknya di sini ya tadi,
energi tidak digunakan sama sekali. Jadi kalian kalau punya di standing post, punya misi yang tipe berburu monster ini, itu sama dengan kayak rezeki nomplok buat kalian. Jadi manfaatkanlah rezeki nomplok itu sebanyak mungkin, karena hadiahnya juga akan selalu menarik gitu ya. Kalian nggak usah pakai energi, kalian dapat hadiah yang kadang-kadang kalau kalian beruntung kalian bakalan dapat yang menarik seperti ini ya. Nggak hanya yang kelas biasa tapi kelas yang hijau. Lebih beruntung lagi kadang kalian dapat item-item kelas yang ungu atau biru dengan tanpa biaya energi sama sekali. Bukannya sangat menggiurkan? Ya iyalah, jelas hadiahnya dapat, menggiurkan sekali bukan? Yoi. Itu yang life hack selanjutnya tentang energi. Soal energi juga gue berjelasin di sini ya. Jadi di energi ini kalian akan mendapatkan sistem kayak gini. Kita lihat. Ini kalau misalkan kalian menggunakannya, ngapain gua ambil semuanya ya, ini cuma untuk menjelaskan energi saja ya, jadi gua nggak perlu banyak-banyak, tapi gua belum ngabisin ya. Udahlah, intinya penjelasan soal energi. Penggunaan untuk energi. Contoh kita menyerang ini, awal-awal itu 48 energi atau botol atau apalah, pokoknya energi, stamina kayak gitu ya. Ini kita serang satu habis itu. Nah, itu tadi 48. Jika ini pasukan tidak kembali ke shelter kalian, ini bakalan terus mengurangi jumlah energi yang dibutuhkan. Tadi 48 dan sekarang kita lihat butuhnya jadi 46. Jadi turun 2 energi. Dan maksimal turunnya itu menjadi 36 energi yang dibutuhkan kayak gitu. Selama, dengan catatan ya, selama pasukan tidak kembali ke kandangnya atau tidak kembali ke kota. Selama tidak kembali ke kota, setiap kali menyerang Niflheim ini itu bakalan berkurang sumber daya yang dibutuhkan kayak gitu ya. Itu sangat menarik ya. Contoh nih, jadi bakalan terus berkurang dan terus berkurang sampai tadi titik paling rendahnya adalah 36. Oke, itu tentang energi. Jelas ya? Jelas dong. Lanjut lagi soal life hack selanjutnya. Life hack selanjutnya mungkin itu ada di sini. Ini buat kalian jangan sering ini ya. Nah, life hack selanjutnya itu adalah cek misi. Kalian mungkin sering yang namanya mengabaikan misi gitu. Nah, cek misi yang di Chronicle ini, kalian selalu cek misinya apa, utamanya misi-misi yang berkaitan dengan solo ya. Solo itu kalian misi trap dan misi kingdom. Kalau misi kingdom nggak sampai ke target ya itu nggak masalah, karena namanya juga kingdom, kita nggak bisa mengusahakan orang lain. Tapi kalau untuk trap dan solo ini harusnya kalian bisa membuat semuanya menjadi terpenuhi. Jadi selalu cek apa yang dibutuhkan. Jadi kalau kalian nggak dicek, nanti mungkin kalian ada yang quest solo tapi malah tidak lengkap kayak gini. Yang seharusnya kalian bisa lengkap, tapi efek kalian tidak fokus dengan questnya sebenarnya itu apa, hasilnya seperti ini. Kan sayang, ada beberapa hadiah yang lumayan berupa ruby yang harusnya kalian dapat
tapi tidak kalian dapat karena kalian tidak terlalu fokus dengan apa sih questnya, apa sih misinya kayak gitu. Jadi selalu cek misi di Chronicle dan cek bagian quest solonya sudah sesuaikah atau belum. Jadi biar kalian nggak misinya itu nggak gagal kayak gitu ya. Life hack selanjutnya, kalian pergilah ke desa kalian. Utamanya desa penting di sini itu adalah selain Ruby tadi, desa berupa penjagaan nih, ini yang desa perdagangan dan ini juga desa penjagaan polisi. Yang life hack yang ada di desa itu adalah ini ya, ini kalian bisa lihat. Jadi di desa ini ada yang namanya icon ini dan kalian lihat di sini ada levelnya. Jadi level desanya tergantung dari jenisnya sendiri yang kita gunakan. Di sini di desa yang bagian pengamanan security. Nah, kalian bisa lihat ini sumber security-nya dari mana ya, sehingga berefek kepada levelnya. Level 16 ke atas kayak sekarang level 17, 16 gitu. Kalian bakalan mendapatkan hasil dari patroli berupa equipment material ya. Equipment material dari yang biasa sampai kelas yang rare. Naik level lagi kalian bakalan naik level ke 18, kalian bakalan naik lagi. Nah, tuh muncul equipment yang materialnya berupa yang kelas epic. Dinaikin level lagi, nah persentasenya akan terus dan sampai keluar ini. Jadi kesimpulannya adalah jangan lupa menaikkan level dari sumber daya yang berupa life security ini. Ini harus kalian naikkan sehingga kalian mendapatkan material semua ini untuk menciptakan equipment secara gratis. Untung-untung kalian dapat yang legendary atau yang epic secara gratis, itu sangat lumayan gitu ya, daripada tidak gitu. Ini sangat menghemat kalian. Dan ingat, level security ini bukan berarti level village halnya, tapi pergabungannya sehingga menghasilkan level security ini. Dan sumbernya kalian bisa cek di sini aja bagaimana cara untuk menaikkan jumlahnya sesuai dengan syarat naik levelnya, sehingga hadiahnya pun berubah. Ini di desa pengaman atau security. Di desa pendagang juga sama sistemnya kayak gitu. Kalau di desa Ruby dia cuma naikin level kecepatan dalam hal menambangnya. Tapi kalau di sini desa pedagang ya, ini desa pedagang, itu juga sama. Ketika kalian level 17, hadiahnya seperti ini. Hadiah speed up ada kemungkinan berupa speed up yang random, dan juga nilainya itu yang epic, ada yang rare, ada yang tingkat common. Nanti naik level lagi, set itu bakalan muncul juga yang namanya speed up tingkat legendary dengan kemungkinan yang sangat luar biasa gitu ya. Secara kita sambil lalu gratis, sambil nunggu, kemungkinan kita dapat namanya speed up gratis yang ya lumayan kan kalian gitu. Syaratnya cukup naikkan levelnya saja dan kalian akan mendapatkan ya kemungkinan hadiah tambahan yang luar biasa. Jadi perhatikan ya, ini bukan berdasarkan level ininya, tapi berdasarkan level yang tadi, level yang ini ya, bukan level desanya. Lalu bedakan ketika kalian ketika kalian fokus di desa dengan kalian ada di kotanya. Kalau di desa kalian fokus kayak gini, kalian klik yang bangunan, itu yang muncul bakalan kayak gini ya. Hal-hal yang diperlukan atau bangunan yang khusus untuk di desa. Tapi kalau misalkan kalian ke kota lagi kayak gini, ini udah kota, kalian klik di bagian pembangunan, yang muncul adalah bentuk kayak gini. Berbeda ya, kayak gitu.
Makanya ketika kalian pengen melakukan sesuatu di desa, kalian ke desanya dulu. Nah, contoh gini, baru kalian klik ikon pembangunan. Nah, pilih bangunan ini. Jadi setiap desa itu punya blessingnya masing-masing. Ada yang blessing untuk pikeman, ada yang blessing untuk archer, ada yang blessing untuk infantry, gitu ya. Kalau yang ruby itu untuk infantry. Kalau yang jelas security dan sebagainya, kalian bisa cek aja sendiri mana yang infantry, mana yang archer, mana yang porter. Kalau gua di bagian yang security ini karena gua fokusnya ke archer, jadi di sini bangunan archer udah lengkap ya. Ini bangunan archernya, jadi buffnya udah ada, tuh udah lengkap semua. Ini yang meningkatkan hit point archer HP-nya ya, ini defense-nya ya, defense-nya. Yang ini untuk attack-nya kayak gitu. Ini life hack-nya mungkin kalian suka lupa atau mungkin kalian nggak tahu ya, seperti ini. Ini yang harus kalian selalu perhatikan. Jadi desa itu bukan sesuatu yang nggak berguna sama sekali. Malah di sana itu kalian bakalan sering dapat hadiah-hadiah yang tidak terduga. Kayak gitu ya. Oke, mungkin ini saja life hack yang bisa gua bagikan buat kalian pemain game Viking Rise. Dan jika kalian punya life hack lain yang yang mungkin belum gue bahas atau belum sebutkan, kalian bisa tinggalkan di komen untuk berbagi life hack apa sih yang kalian temukan di game Viking Rise ini, dan share ke teman kalian biar teman kalian juga tahu ternyata di Viking Rise itu ada life hacknya juga. Oke, jika suka video seperti ini jangan lupa di like, komen, dan juga bantu subscribe-nya. Thank you ya semua, dan bye.